Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Hymn of the Death episode ketiga. Di episode lalu, pertunjukan drama yang tengah dipersiapkan oleh Wojin menuai kecaman dari pihak Jepang. Namun berkat semangat yang diberikan oleh Simduk, pertunjukan pun akhirnya bisa dilaksanakan di Joseon. Namun rupanya ada pihak Jepang yang juga ikut menonton pertunjukan drama itu, yang mana di dalamnya disisipkan semangat juang. Tidak terima, polisi Jepang pun akhirnya menangkap Wojin sebagai pemimpin pertunjukan dan memberikan hukuman padanya. Simduk yang menyukai Wojin pun cemas akan nasib pria itu. Dengan sabarnya, ia pun menunggu Wojin di depan kantor polisi hingga akhirnya penantiannya itu berbuah manis. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Dengan wajah penuh luka-luka akibat siksaan selama di kantor polisi, Wojin pun akhirnya mengantarkan Simduk pulang ke rumahnya. Setelah dengan sabarnya, gadis itu menunggu Wojin di depan kantor polisi. Setibanya di rumah Simduk yang sederhana, Wojin pun disambut hangat oleh keluarga gadis itu. Kedua adik Simduk pun kepo, tumben si kakak pulang sambil bawa cowok ganteng. Ya, di rumah itu Simduk tinggal bersama kedua orang tuanya, adik perempuan dan adik laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa. Simduk pun lantas mencoba mengobati luka-luka Wojin. Namun melihat Wojin menatapnya, Simduk pun jadi salah tingkah. Untuk menutupi perasaan malunya, Simduk pun mengalihkan perhatian Wojin dengan memintanya untuk mengantarnya ke suatu tempat jika Wojin sudah pulih nanti. Ya, rupanya Simduk hendak mengajak Wojin untuk mengunjungi sebuah tempat bersama. Melihat ada wanita anggun yang berjalan dengan menggunakan topi cantik, Simduk pun menanyakan pendapat Wojin. Apakah dirinya pantas menggunakan topi seperti itu? Wojin pun berpendapat jika Simduk pun pantas jika menggunakan itu. Simduk pun lantas bertanya tentang nama Sosan yang ternyata adalah nama pena milik Wojin. Dan ternyata Simduk pun punya nama pena juga, yaitu Sosun. Ya, intinya Simduk merasa kalau mereka berdua ternyata punya banyak kesamaan. Melewati sebuah toko kaset bernama Gyeongsong, Wojin pun berhenti sejenak dan memandangi sebuah album milik Ion Ivanovici yang rupanya adalah salah satu lagu favorit milik Simduk. Keduanya pun akhirnya tiba di sebuah teater opera, tempat yang selama ini ingin dikunjungi oleh Simduk. Setelah terjun di dunia musik, Simduk memiliki impian untuk menjadi penyanyi sopran yang terbaik di Joseon dan berharap bisa menyanyi di panggung itu. Ia pun berharap jika suatu saat impiannya terwujud, ia ingin agar Wojin mau datang dan menonton pertunjukannya. Simduk pun lantas mengajak Wojin mengunjungi kantor polisi tempat pria itu pernah ditahan dulu. Dengan jahilnya, Simduk pun melempari kantor polisi itu dengan batu-batu kecil. Nggak ngefek apa-apa, Wojin pun mengambil batu yang lebih besar. Dan dengan kekuatan full power, Wojin pun melempar batu itu hingga memecahkan kaca kantor. Jelas saja, mereka berdua pun jadi buronan dan diuber-uber oleh polisi setempat. Untuk menghindari kejaran, Wojin pun mengajak Simduk bersembunyi, dan karena posisinya nggak sengaja bikin mereka saling tatap-tatapan, Wojin pun terbawa suasana dan hendak mencium Simduk. Namun nggak tahu kenapa, tiba-tiba saja Wojin pun membatalkan niatnya. Padahal Simduk udah siap-siap loh. Ini malah nggak jadi. Aduh, auto membatu. Tapi seenggaknya ada peningkatan lah ya. Merasa kedekatan mereka sudah ada peningkatan, Simduk pun menginginkan agar Wojin berbicara santai aja dengannya. Nggak usah kaku-kaku kayak kanebo kering. Namun Wojin yang sikapnya masih nampak menjaga jarak dengan Simduk, kali ini mengundang gadis dan teman-temannya itu untuk datang ke rumahnya yang ada di Mokpo sebelum kembali lagi ke Tokyo. Gembira mendapat undangan dari Wojin, Simduk pun datang dengan dandanan sempurna dan cantik mempesona dengan menggunakan sebuah topi di kepalanya. Melihat penampilan Simduk ini, bukannya gembira dan terpesona, Wojin malah tampak sedih.
ada apa ya? Sesampainya di sana, Simduk pun kaget mendapati kenyataan kalau Wojin ternyata anak sultan alias kaya raya. Namun ada hal yang lebih mengejutkan dan membuat Simduk menjadi shock. Wojin ternyata sudah punya istri. Ya, rupanya tujuan Wojin mengundang Simduk dan teman-temannya itu untuk memberitahu jika ia sebenarnya sudah menikah. Walaupun sepertinya Wojin tidak menyukai istrinya dan hanya sebatas menghormatinya saja. Mengetahui status Wojin, Simduk pun sadar diri. Ia pun memutuskan untuk pulang lebih dulu dan meninggalkan topinya di rumah Wojin. Mengetahui jika Wojin masih membuat tulisan sastra, sang ayah pun marah besar karena sang ayah berharap Wojin akan meneruskan bisnisnya dan menjadi pengusaha daripada membuat tulisan dan drama yang kontroversial dan mengancam hidupnya. Saat tengah menyendiri, sang istri pun datang sambil membawa topi milik Simduk yang tertinggal. Sang istri pun mengingatkan agar Wojin menuruti permintaan ayahnya untuk menjadi pebisnis saja. Gak bisa berbuat apapun, Wojin pun akhirnya hanya bisa menunduk lesu. Ya, udah mah ia disuruh nikah dengan wanita yang tidak dicintainya. Kali ini ayahnya pun menentang impiannya untuk menjadi seorang penulis besar. 4 bulan pun berlalu semenjak Simduk pergi dari rumah Wojin. Tiba-tiba keduanya pun dipertemukan kembali di Tokyo. Wojin hendak menyelesaikan kuliahnya di sana, sedangkan Simduk akan kembali dan menetap di Korea saja. Jadi mungkin saja hari ini adalah pertemuan terakhir mereka sebelum pada akhirnya mereka berdua menjalani hidupnya masing-masing. Tidak terasa 5 tahun telah berlalu. Wojin akhirnya menjadi seorang pebisnis seperti impian ayahnya. Namun saat membaca sebuah berita tentang pertunjukan seorang penyanyi soprano, Wojin pun terkejut. Penyanyi itu adalah Simduk. Ya, impian Simduk untuk bisa tampil di panggung besar pun akhirnya terwujud. Namun jauh di lubuk hatinya yang terdalam, Simduk masih mengharapkan kehadiran Wojin di pertunjukannya itu. Dan benar saja, saat ia menyanyi, ada Wojin di sana. Simduk pun langsung berlari mengejar Wojin tanpa sempat menyelesaikan pertunjukannya. Wojin yang juga masih menyukai Simduk pun berbalik dan Hymn of the Death episode ketiga pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode selanjutnya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!